Itu sebabnya orang yang meninggalkan rancangan yang jahat, berbalik sama Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mengasihaninya. Bahkan saudaraku memberikan pengampunan dengan limpah. Dan saya percaya yang menyertai pengampunan adalah kesembuhan. Yang menyertai pengampunan adalah pemulihan ekonomi. Yang menyertai pengampunan daripada Tuhan adalah pemulihan rumah tangga. Katakan amin saudaraku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan. Ya saudaraku, ekonomi dipulihkan, kesehatan saudaraku disembuhkan dari sakit penyakit, bebas kelemahan tubuh, bebas dari COVID-19 dan segala varian barunya di tengah hantaman pandemik yang luar biasa. Situasi, regulasi yang berubah-berubah saudaraku. Kita melewati tahun yang tidak mudah, tahun yang cukup sulit saudaraku. Tetapi kalau kita boleh ada pada minggu yang pertama berkumpul beribadah di tempat ini semua bukan karena kuat gagah kita, ini semua karena kuasa Tuhan yang luar biasa yang menjagai, menyertai, memberkati, menyediakan setiap kebutuhan kita. Katakan amin. Mari siapkan hati kita untuk menerima kabar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami banyak hal. Ajar kami mengerti setiap rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan melakukan segala perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang mengajar, menegur, mendidik, memberkati kami. Tuhan, kami percaya setiap kebenaran yang firman-Mu sampaikan, yang kami dapatkan sore hari ini, membuat hidup kami semakin dipulihkan, semakin mencintai Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus kami oleh darah Yesus. Dan segala kuasa intervensi iblis, orang kuat penguasa di udara yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, yang mengganggu konsentrasi pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Roh Kudus berkuasa dalam hati kami, dalam pikiran kami. Berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Mozart Pardede Estea, pakai hidupnya lebih lagi terus ada di dalam Tuhan. Pengurapan Allah turun atas kehidupannya. Setiap kata kalimatnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati pelayanannya, apapun yang mau mengerjakan segala sesuatunya Tuhan disebut berhasil. Keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati. Makasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu nama yang kudus dan mulia, dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua sambil kita bangkit berdiri, siapkan hidup kita untuk menerima kabar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, amin. Kau jadikan hidupku berarti.
Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada minggu yang pertama tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa pada tahun 2021. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, membuktikan kasih-Mu nyata, kuasa-Mu digenapi dalam hidup kami. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan dua tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami terus diberkati, bahkan lebih lagi senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna, yang jahat tidak boleh merusakkan setiap jemaat Tiberias yang berkumpul pada malam hari ini. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita bersama dengan keluarga. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Saya mengajak saudara untuk melambaikan tangan. Ini sudah kasih salam belum kanan kiri? Oh nggak boleh Pak Pendeta, nggak boleh jabat tangan, ya, nggak boleh jabat tangan. Oke, kalau begitu kita lambaikan ya ke kanan kiri, depan belakang, bilang Happy New Year ya, selamat tahun baru. Jarinya digerak-gerakin dikit biar seru gitu saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semuanya sukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, khotbah saya pada malam hari ini saya berikan tema resolusi tahun baru. Resolusi tahun 2022. Ya, boleh ditampilkan untuk slide-nya. Resolusi tahun baru, kita akan lihat firman Tuhan dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Satu ayat saja terlebih dahulu. Amsal 29 ayat 18, baca sama-sama 2, 3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi ada dua kata yang menarik di sana, ya saya sengaja highlight dengan warna merah sebagai penegasan. Ada dua kata yang menarik, yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah hukum. Ya, next slide saudaraku, kita lihat next slide. Wahyu atau vision atau visi saudaraku berbicara tentang pesan ilahi dari Tuhan kepada umatnya. Pesan ini harus diteruskan, pesan ini harus disampaikan, dan jika diabaikan saudaraku maka mengarah kepada malapetaka tertentu. Jadi saudaraku, sebaiknya kita sebagai umat Tuhan mendengar baik-baik apa yang menjadi wahyu dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, mendengarkan saudaraku perintah daripada Tuhan, pesan ilahi dari Tuhan saudaraku yang disampaikan oleh hambanya saudaraku, dan ketika kita dengar baik-baik dan melakukannya, maka saudara dan saya akan diluputkan dari malapetaka dan bahaya. Yang percaya bilang amin saudaraku. Amin, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi visi saudaraku atau wahyu bertujuan untuk menolong umatnya agar tidak jatuh kepada malapetaka. Ya, menolong umatnya, meloloskan umatnya untuk tidak jatuh saudaraku ke dalam bahaya. Tuhan tidak pernah merancangkan skenario kecelakaan. Amin. Tuhan merancangkan buat saudara dan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang cemerlang di hadapan kita. Kita percaya sungguh tahun 2022 adalah masa depan yang cemerlang itu. Katakan amin saudaraku. Nah saudara bisa bayangkan saudaraku, apabila seseorang Tuhan larang ya saudaraku untuk bergerak ke kiri, sebab di kiri itu ada lubang, tapi orang tersebut mengabaikan pesan Tuhan, mengabaikan pewahyuan Tuhan, ya mungkin karena enggak peka sama suara Tuhan, atau enggak percaya dan mungkin mengabaikan gitu saudaraku, dan terus pergi ke kiri dan akhirnya apa? Terjatuh. Ya saudaraku, itu sebabnya kita harus dengar baik-baik pewahyuan daripada Tuhan, dan pewahyuan ini harus disampaikan. Kita bersyukur ada di gereja Tiberias. Gereja Tiberias juga disebut gereja pewahyuan. Kenapa disebut gereja pewahyuan? Sebab gereja ini saudaraku, saya sering bilang gereja Tiberias adalah rumah saya. Saudara percaya bahwa gereja Tiberias adalah rumah saudara?
Amin saudaraku. Ya ini home, feel home. Ya kita bukan orang asing di sini. Kita adalah keluarga kerajaan surga. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Jadi kita percaya bahwa gereja Tiberias adalah gereja pewahyuan. Kenapa? Karena gereja Tiberias saudaraku dibangun berdiri bukan berdasarkan saudaraku kehendak manusia. Bukannya sekelompok manusia berkumpul dan kemudian saudaraku discuss dan kemudian berkata yuk kita bangun gereja yuk. No, gereja Tiberias dibangun berdiri saudaraku berdasarkan perintah Tuhan. Pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan yang memaksa Bapak Gembala seorang keturunan saudaraku dari agama nenek moyang. Ya saudaraku bukan saudaraku dari Kristen saudaraku. Ya dari keturunan agama nenek moyang dipaksa oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani. Ya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi gembala saudaraku. Nah luar biasa kita lihat di gereja Tiberias saudaraku, pewahyuan Tuhan dinyatakan, pesan-pesan ilahi dinyatakan. Dan itu yang menolong setiap kita umat Tuhan untuk berjalan hari lepas hari. Ya kita tahu saudaraku sebagai contoh, salah satu contohnya pewahyuan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya Tuhan berkata kepada Bapak Gembala Pariaji, serukan manusia harus hidup suci. Suci pikirannya, suci perkataannya, suci perbuatannya. Kenapa berawal saudaraku dari suci pikiran atau suci hati? Sebab Alkitab berkata dari hatilah meluap perkataan. Jadi orang yang jahat, yang punya perbendaharaan hati yang jahat akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Tapi orang yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya, Alkitab berkata demikian saudaraku. Nah, kemudian diteruskan, ya saudaraku dari hati meluaplah perkataan. Jadi perkataan yang saudara luncurkan, yang saudara keluarkan itu meluap dari hati. Dan saya percaya apa yang terus menerus kita pikirkan, apa yang terus menerus kita saudaraku simpan di dalam hati kita, kita percayai dan kita terus perkatakan, maka automatically cepat atau lambat itu akan kita hidupi. Ya saudaraku, itu sebabnya hati-hati. Sebab saudaraku apa yang kita hidupi hari-hari ini itu tidak terjadi begitu saja. Apa yang sedang kita jalani hari-hari ini saudaraku itu tidak terjadi secara instan. Tetapi semuanya berasal dari hati. Ya jaga baik-baik hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tidak jinah, tidak cabul, tidak curi. Katakan amin saudaraku. Jaga baik-baik. Ya saudaraku, nah ini pesan dari siapa? Pesan dari Tuhan, itu sebabnya pesan ilahi. Ya disampaikan, diteruskan oleh siapa? Oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Nah saudara dan saya yang mendengarnya, yang dengar baik-baik ya saudaraku. Sebab hal ini saudaraku ada di dalam Alkitab. Amin saudaraku, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan kita itu ada di dalam Alkitab. Ya saya bisa sebutkan beberapa ayat, contohnya Amsal 4 ayat 20-22. Maka saudaraku itu akan menjaga kehidupan kita, kita bebas dari malapetaka. Pesan ilahi yang lain saudaraku, jari-jari Allah tertulis di langit. Ya saudaraku, untuk apa? Pesan Tuhan saudaraku kepada Bapak Gembala, kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa dikatakan dikembalikan? Karena ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya dikembalikan artinya pernah terjadi ya saudaraku. Pernah terjadi sebelumnya, kapan Pak Pendeta? Zaman Kisah Para Rasul, gereja Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula, ya saudara mau lihat boleh ada di Kisah Para Rasul. Bahkan Yakobus sebagai salah satu soko guru gereja saat itu berkata, kalau ada orang yang sakit, panggillah penatua. Betul ya saudaraku ya, panggil penatua. Untuk apa? Untuk mengurapi dengan minyak, tumpang tangan dengan minyak saudaraku, dan menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Ya, di gereja Kisah Para Rasul mereka senantiasa memecah-mecah roti. Mereka menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Nah, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, setiap kita yang menyimpan dalam hati, bahkan bukan hanya menyimpan, kita declare, kita perkatakan. Ya saudaraku, dengan mengangkat tubuh dan darah Yesus kita berkata, aku bebas stroke, aku bebas sakit penyakit, benjolan mengecil, hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya anakku diberkati, studinya diberkati, terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Kita yang terus-menerus percaya dan memperkatakan, maka kita akan menghidupinya. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah yang kedua, next slide. Yang kedua saudaraku, setelah wahyu adalah hukum. Kita lihat ya, hukum. Hukum ini berbicara tentang petunjuk dari Tuhan mengenai cara hidup umum yang menyenangkan Dia. Menyenangkan
senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduanku. Nah, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan saudaraku melakukan hukumnya, petunjuk dari Tuhan. Dan itu ada dari Kejadian sampai Wahyu di Alkitab saudara dan saya tertulis. Ya saudaraku, tertera di dalam Alkitab saudara dan saya. Jadi inilah yang harusnya menjadi resolusi kita di tahun yang baru ini. Ya saudaraku ya, jadi menjadi saudaraku resolusi kita apa? Yaitu mengikuti pewahyuan daripada Tuhan, visi daripada Tuhan, petunjuk tuntunan daripada Tuhan saudaraku. Sehingga kita berbahagia seperti yang tertulis dalam ayat mas kita, Amsal 29 ayat 18. Nah saudaraku, kita belajar dari Amsal 29 ayat 18, kita diarahkan ya saudaraku kepada 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Ini resolusi terbaik tahun 2022. Ya, resolusi terbaik tahun 2022, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan sama-sama, saya memiliki pikiran Kristus. Kurang keras, kurang kompak, katakan kami memiliki pikiran Kristus. Jadi memiliki pikiran Kristus, mind of Christ, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, bahkan Paulus saudaraku bukan berkata saya, tapi kami, artinya ada beberapa orang, betul saudaraku? Kami memiliki pikiran Kristus, mind of Christ. Bukannya pikiran kita lagi yang menguasai, tapi pikiran Kristus. Kita berjalan sepanjang tahun ini saudaraku, bukan dengan selera kita, bukan dengan maunya kita, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi seleranya Tuhan? Apa sih yang Tuhan mimpikan untuk hidupku tahun 2022? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk kukerjakan pada tahun 2022? Apa yang Tuhan pikirkan tentang hidupku tahun 2022? Saya percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Saya tadi katakan dari pagi, saudaraku, dari Cawang, Bekasi, saudaraku, puji Tuhan, hari ini jemaatnya lebih banyak dari biasanya. Luar biasa, padahal setiap hari ibadah, saudaraku, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya saudaraku, saya katakan saudaraku dari pagi saudaraku bahwa kita tahun 2022 akan menikmati bukan jalan kekalahan, tapi jalan kemenangan. Katakan amin. Menang atas sakit penyakit, menang atas masalah ekonomi, menang atas masalah keluarga rumah tangga. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya percaya saudaraku, kita Bapak yang tidak sempurna saja, saya Bapak yang tidak sempurna saja. Saya punya rencana yang indah buat anak-anak saya. Ya, buat keluarga saya tahun 2022. Apalagi Tuhan, Bapak kita yang perfect, Bapak kita yang sempurna, saudaraku, yang gak ada cacatnya, spotless, saudaraku. Tuhan punya rencana yang indah, yang Tuhan mau tumpahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan ini hanya akan terjadi kalau saudara dan saya mendengarkan pewahyuan daripada Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan. Kita dengar baik-baik dan kita lakukan. Jadi bukan pikiran kita lagi, tapi pikiran Kristus, mind of Christ. Inti khotbah saya, next slide. Resolusi Tuhan untuk saudara dan saya tahun baru tahun 2022 yang pertama saudaraku, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Nah ini saudaraku bukannya resolusi yang mudah saudaraku. Next slide. Yang pertama, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Nah ini bukan resolusi yang ringan saudaraku pada tahun yang baru. Sebab yang namanya pertobatan gak bisa setengah hati. Bisa gak orang bertobat setengah-setengah? Halo? Bisa? Gak bisa. Bentar maju, bentar mundur gitu. Gak bisa saudaraku. Yang namanya bertobat harus sepenuh hati. Harus sungguh-sungguh. Gak bisa setengah-setengah. Itu sebabnya Elisa ketika dipanggil Elia, saat itu Elisa bukannya lagi nganggur. Ya, Elisa itu saudaraku lagi membajak. Ya, kita berkata dengan sangat jelas, Elisa lagi membajak. Ketika Elia panggil Elisa untuk melayani sepenuh waktu, come with me. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Saya baca begitu ekstrim. Dia bakar bajaknya saudaraku. Ya, padahal dari situlah dia bisa mendapatkan penghasilan. Betul saudaraku? Dia punya ladang, dia bakar bajaknya, itu suatu langkah yang ekstrim. Kenapa? Supaya dia nggak bisa kembali kepada hidup yang lama. Supaya dia nggak bisa balik membajak lagi. Dia tutup pintu kembalinya.
Dia bakar pintu kembalinya supaya apa? Supaya dengan sepenuh hati dia bisa, saudaraku, menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, ikut Elia, saudaraku, itu nggak bisa setengah-setengah. Apalagi, saudaraku, pelayanan yang diteruskan saat itu, saudaraku, luar biasa. Ya, jadi saudaraku, kita harus, saudaraku, lupakan yang terjadi di masa lalu, lupakan kegagalan di masa lalu, lupakan kehilangan di masa lalu. Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang telah ada di belakangku. Ya saudaraku, kegagalan di masa lalu, kehilangan di masa lalu. Ya, kalau saudara terus hatinya tertambat di sana, terus nengok ke belakang dan menyayangkan itu terjadi terus menerus, maka saudara nggak bisa melesat maju pada tahun 2022. Lupakan, saudaraku. Saya nggak tahu saudara kehilangan apa. Ada yang kehilangan pacar mungkin. Ya saudaraku, mungkin ada yang kehilangan, saudaraku, pasangan. Mungkin ada yang kehilangan materi, pekerjaan, saudaraku. Kalau saudara terus melihat di masa lalu dan saudara memenjarakan diri saudara dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu, saudara nggak bisa move on, maka saudara nggak bisa melesat maju, berlari-lari kepada tujuan, kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi segala bad habit, kebiasaan buruk, apa yang buruk tahun 2021, jangan dibawa masuk tahun 2022, udah stop aja tahun 2021. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau tahun 2021 termasuk kaum rebahan, jangan 2022 kaum rebahan terus. Tahu ya kaum rebahan ya? Jam 1 siang baru mandi jam 3. Orang-orang udah mau pulang kerja dia baru mandi gitu, saudara. Ya, ngapain ya hari ini? Waduh, telat gitu. Pakai kutek jam 5 gitu. Ini kaum rebahan nih, saudaraku. Apa yang bad habit, kebiasaan yang buruk tahun 2021, jangan dibawa-bawa masuk tahun 2022. Stop di sana. Ya, lupakan yang lalu dan aku mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku. Push forward. Amin, saudaraku. Berlari-lari kepada tujuan yang mulia. Saya percaya setiap kita akan melesat maju tahun 2022. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi pertobatan adalah perubahan hidup. Ya, berbalik dari segala sesuatu yang dosa kepada segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk lihat sama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, jadi saudaraku, biarlah orang yang jahat, orang yang punya rencana jahat, saudaraku, meninggalkan segala rancangan yang jahat. Ada orang-orang, saudaraku, masuk tahun yang baru itu bawa rencana jahat loh. Ya, tapi bukannya di tempat ini. Saya lihat di sini semuanya wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, ini orang-orang di luar sana masuk tahun baru punya rencana yang jahat. Siapa yang harus saya jegal tahun baru? Oh, saya mau jegal si A, si B, si Z. Ya saudaraku, dia bikin list musuhnya. Oh, saya mau hancurkan yang itu. Ya, jadi masuk tahun yang baru dengan rancangan yang jahat. Ya saudaraku, ini orang yang berbahaya, saudaraku. Dan orang-orang ini kalau saudaraku meninggalkan jalannya, ini jalan kekalahan. Dia berpikir kalau dia bermain kotor dia akan menang. Padahal itu jalan kekalahan. Ini yang saya sebut dengan jalan kekalahan. Mungkin rasa-rasanya saudaraku, ya, maka saudaraku akan sepertinya saudaraku menang sementara waktu. Tetapi hanya sementara waktu, tetapi itu jalan kekalahan. Ujungnya jurang, ujungnya maut, saudaraku. Ketika orang merencanakan yang jahat. Itu sebabnya orang yang meninggalkan rancangan yang jahat, berbalik sama Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mengasihaninya. Bahkan saudaraku memberikan pengampunan dengan limpah. Dan saya percaya yang menyertai pengampunan adalah kesembuhan. Yang menyertai pengampunan adalah pemulihan ekonomi. Yang menyertai pengampunan daripada Tuhan adalah pemulihan rumah tangga. Katakan amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi saudaraku, pertobatan adalah suatu keputusan. Bilang sama-sama dengan saya, keputusan. Keputusannya di tangan saudara, remote-nya di tangan saudara. Ya, remote-nya bukan di tangan orang lain. Ya, saudara bertobat harus keputusan saudara sendiri. Ya, ada janji Tuhan, yes. Tetapi saudara akan masuk dalam janji itu kalau saudara memutuskan, saya mau bertobat. Ya, dan bertobat nggak bisa setengah-setengah, harus sepenuh hati dengan segenap kekuatan. Jadi keputusan untuk berhenti melakukan dosa
dan mencari kuasa Tuhan untuk memampukan dia masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, ini kehidupan yang baru adalah jalan kemenangan. Dan biasanya dosanya itu-itu aja Bapak Ibu. Ya, orang biasanya jatuh ya ke kobangan yang sama. Ya, jatuh saudaraku kepada lubang yang sama. Dulu sebelum pandemik ada seorang pemudi maju ke depan. Dulu kan boleh altar call ya Bapak Ibu ya. Ya, ada seorang pemudi maju ke depan, "Pak Pendeta, tolong doakan, Pak Musar, tolong doakan supaya saya bisa bebas dari dosa favorit saya," katanya. Wih, saya baru dengar tuh ada dosa favorit saudaraku waktu itu. Ya, sebab waktu sekolah teologi, sekolah Alkitab, belum pernah ada dosen yang ngajarin, jadi dosa favorit adalah gitu. Oh, nggak ada saudaraku. Yang saya tahu adanya makanan favorit gitu ya. B2 panggang ya, mie Hokian. Ini udah pada makan semua Bapak Ibu? Belum, ya terlihat dari wajahnya penuh pergumulan. Tetapi makan firman Tuhan wajahnya penuh kemenangan. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudaraku, dia bilang, "Pak, tolong Pak doakan saya supaya saya bebas dari dosa favorit saya." Nah, saya mau perjelas sama dia, jangan-jangan pikiran saya sama pikiran dia beda gitu. Ya, jadi kita mau samain dulu. Saya bilang, "Apa sih dosa favorit?" Dia bilang begini, "Ada satu dosa di mana saya selalu jatuh di dosa itu. Saya tahu itu melukai hati Tuhan. Saya tahu kalau saya melakukan itu, maka saya tidak ada damai sejahtera. Setelah saya melakukannya, saya nggak damai Pak Pendeta. Saya nggak rasa damai. Dan saya sudah tekad, saya nggak mau jatuh di dosa yang sama. Tapi saya selalu jatuh lagi. Dengan kekuatan saya nggak bisa Pak, saya minta doanya." Nah, ini contoh yang bagus Bapak Ibu. Memang dengan kekuatan saudara dan saya, kita nggak bisa saudaraku menghalau dosa. Ini daging. Ya, saudara dan saya butuh Tuhan, katakan amin. Saudara dan saya butuh kuasa Tuhan memampukan. Depend on God, not depend on himself, not depend on herself. Ya saudaraku, nggak bergantung sama ourselves, sama diri kita. Tapi bergantung sama kuasa Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan. Genggam tangan Tuhan. Genggam kebenaran firman Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan. Amin saudaraku. Maka dengan demikian saudara dan saya dimungkinkan untuk bebas dari kubangan yang sama. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini contoh yang bagus saudaraku. Memang harus seperti itu. Ya, seperti pujian, "Kami perlukan keajaiban-Mu." Berapa banyak yang butuh mujizat daripada Tuhan, keajaiban daripada Tuhan sepanjang tahun 2022. Lambaikan tangan saudara. Semuanya butuh mujizat Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Kita butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa jalan sendiri. Ngeri banget saudaraku tahun 2022 berjalan sendiri. Mengandalkan kepintaran yang terbatas, pengalaman yang terbatas, mengandalkan kekuatan kita yang ada batasnya. Andalkan kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya buat saudara dan saya. New year, new you, new me. Ya saudaraku, tahun yang baru kita punya hidup yang baru yang terus diperbaharui, amen. Hati yang baru, roh yang baru. Tetapi same Jesus, Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya besar buat saudara dan saya. Kasihnya tidak pernah menyerah buat saudara dan saya. Kuasanya tidak pernah berubah dan terus dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, berdewasa dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Next slide. Dewasa dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Boleh ditekan enternya. Next slide. Puji Tuhan. Next. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan
yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Berapa banyak yang telah mengecap kebaikan Tuhan tahun 2021? Lambaikan tangan saudara. Ayo angkat tangan dua-dua, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Sampai yang paling bawah, lantai paling bawah dengar. Ayo kita ulang sama-sama. 2, 3, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan, ya saudaraku, ekonomi dipulihkan, kesehatan saudaraku disembuhkan dari sakit penyakit, bebas kelemahan tubuh, bebas dari COVID-19 dan segala varian barunya di tengah hantaman pandemik yang luar biasa, situasi, regulasi yang berubah-berubah saudaraku. Kita melewati tahun yang tidak mudah, tahun yang cukup sulit saudaraku. Tetapi kalau kita boleh ada pada minggu yang pertama berkumpul beribadah di tempat ini semua bukan karena kuat gagah kita, ini semua karena kuasa Tuhan yang luar biasa yang menjaga, yang menyertai, memberkati, menyediakan setiap kebutuhan kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan saudaraku, ayo terus, kalau kita mau ada di dalam kebaikan itu terus menerus senantiasa, ayo kita terus menginginkan seperti yang ayat 2 katakan, ya, menginginkan air susu atau firman Tuhan yang murni. Ya, saudaraku, supaya apa? Supaya bertumbuh. Ujungnya apa Pak Pendeta? Ujungnya keselamatan. Kita mau diselamatkan bersama dengan keluarga, amin. Kita doa sungguh-sungguh tidak ada satupun yang terhilang, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Amin Bapak Ibu. Next slide kita lihat, ya saudaraku, di kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani, Paulus memberitahu kita makanan padat adalah untuk orang dewasa. Jadi tandanya seseorang sudah dewasa apa? Kita lihat Ibrani 5 ayat 14, baca sama-sama 2, 3, ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya mungkin saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, benefitnya, keuntungannya menjadi Kristen dewasa apa sih? Kan bukannya jadi anak kecil lebih enak Pak Pendeta. Ya, jadi baby rohani kan lebih enak Pak Pendeta, tinggal gitu, tinggal merengek, ya dikasih, biasanya begitu kan baby ya, nangis dikasih apa yang diinginkan. Nah, saya mau ajar saudara, apa sih keuntungannya menjadi Kristen dewasa? Ketika saudara menjadi Kristen dewasa, maka saudara mempunyai panca indera yang terlatih, train well. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana sih yang berguna buat hidup saya? Mana sih yang berguna buat rumah tangga saya? Mana sih yang berguna buat masa depan saya, buat masa depan anak-anak saya? Mana sih yang berguna buat kesehatan saya dan mana yang tidak? Ya saudaraku, baby rohani bisa nggak saudaraku seperti ini? Nggak bisa. Kristen kanak-kanak bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Ya, teman saya saudaraku punya istri lagi masak. Ya, lagi masak, di tengah-tengah masak berbalik sebentar. Ya. Dan anaknya saudaraku usia di bawah 5 tahun masih baby, ya, itu kucluk-kucluk datang mendekati penggorengan itu. Tahu ya kucluk-kucluk ya saudaraku ya? Bahasa Ibrani kuno nih harus ngerti saudaraku. Ya, mendadak ya. Dari mana nggak tahu saudaraku tiba-tiba mendekati penggorengan. Saya nggak nyalahin istrinya. Ya suaminya juga nggak nyalahin istrinya saudaraku. Ya namanya lagi masak ya mungkin mau ambil bumbu begitu saudaraku ya. Cuma ya meleng sedikit gitu saudaraku. Anaknya pegang penggorengan. Nah saudaraku, karena dia nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat, mana yang akan melukai hidupnya, mana yang tidak, dimainkan itu penggorengannya saudaraku, dimain-mainkan, jatuh, itu kena setengah badannya. Ya bayanginnya aja ngilu gitu saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nah itu anak kecil saudaraku, Kristen yang masih kanak-kanak, nggak bisa bedain mana sih yang baik, mana yang jahat. Mana sih yang berguna buat hidup saya, yang berguna buat istri saya, yang berguna buat anak-anak saya, dan mana yang tidak. Mana sih yang baik buat kesehatan saya, mana yang tidak. Tetapi kalau saudara dan saya menjadi Kristen dewasa, ya saudaraku, Kristen yang dewasa rohani, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berguna, mana yang tidak. Dan cirinya Kristen dewasa, mereka saudaraku bisa menelan makanan yang keras. Mereka butuh bahkan makanan yang keras. Mereka nggak cari yang lembek.
Mereka nggak cari yang soft. Mereka nggak cari yang nggak berbobot. Mereka nggak cari saudaraku yang cair. Mereka cari makanan yang keras. Sebab apa? Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya saudaraku. Jadi kalau disinggung saudaraku oleh firman Tuhan, ya ditegur oleh firman Tuhan, jangan merokok, ya masih tersinggung, ngambek dan berkata, nggak mau dengar khotbah pendeta Mozart lagi ya. Nyinggung-nyinggung rokok itu kan saya suka. Nah itu tandanya saudaraku belum dewasa rohani. Ya, di teras kota saudaraku ada seorang pemuda, dia bilang sama papa mamanya, jemaat juga, "Pah, mah, kok pendeta Mozart tahu semua sih dosa saya? Saya sepanjang khotbah kayak ditamparin, Pak. Mah." Ya, papa mama cerita ya sama pendeta Mozart apa yang saya kerjakan katanya. Papa mamanya nggak pernah cerita sama saya, saudaraku, saya juga nggak kenal dia. Loh, kok bisa tahu semua? Saya percaya ini bukan saya, karena Tuhan sayang sama dia. Kalau Tuhan nggak sayang, dibiarin, betul saudaraku? Saudara kalau nggak sayang sama anak saudara, dibiarin nggak? Dibiarin. Tapi saya percaya di sini semuanya sayang sama anaknya. Amin saudaraku? Karena kita sayang, kita tegur, kita larang saudaraku. Dan saya percaya Tuhan yang tegur. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama dia. Tuhan mau kesehatannya luar biasa. Tuhan mau masa depannya cemerlang. Amin Bapak Ibu. Kalau ditegur sama firman Tuhan, ya jangan selingkuh, tersinggung, ngambek. Ya nggak mau datang ke gereja lagi, nggak mau datang ke Raden Saleh jam 7, jam 5, jam 5 saya gitu saudara. Ketemu lagi, ya dia lagi gitu saudara. Ya saudara. Kalau masih gampang tersinggung, ngambek saudaraku, puji Tuhan masih ditegur sama firman Tuhan. Kalau ditegur sama peristiwa, aduh nggak enak saudaraku. Kalau ditegur sama firman Tuhan enak, amin? Enak gak? Enak. Mana nggak enak? Enak. Kalau ditegur sama firman Tuhan nggak bisa, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ditegur sama peristiwa. Kita bersyukur kalau Tuhan tegur lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan sayang sama keluarga kita. Tuhan mau kasih yang terbaik yang sudah disiapkan tahun 2022. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya akan tutup dalam waktu 5-10 menit. Yang ketiga adalah enthusiasm. Ya, kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saudara diberkati, amin. 2 Korintus 2 ayat 14, yuk baca sama-sama 2, 3, ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Katakan sama-sama dengan saya, jalan kemenangan. Bukan jalan kekalahan, ya. Ada orang saudaraku hidupnya aromanya jalan kekalahan. Kenapa? Ya saudaraku, melanggar firman Tuhan terus, diajar nggak mau, nggak mudah dikelola, nggak mudah diajar gitu saudaraku, keras. Akhirnya jalan kekalahan, kalah terus, aromanya kekalahan terus. Tetapi saudara dan saya berkumpul di tempat ini, kita akan masuk dalam jalan kemenangan. Yang percaya bilang amin. Menang atas sakit penyakit, menang atas ekonomi yang disentuh dikerjakan berhasil, bilang amin Bapak Ibu. Ya saudaraku, menang di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita dibangkitkan Tuhan, bertumbuh, berkembang besar sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, masa depan yang cemerlang, katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yes, ada jalan kemenangan. Lanjut, dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, perantaraan, saya gunakan bahasa yang lain, bejana, katakan sama-sama saya, bejananya Tuhan. Ya, saudara dan saya bejananya Tuhan, mediumnya Tuhan, perantaraannya Tuhan. Seseorang entah dia akan menjadi bejananya Tuhan atau menjadi bejananya iblis. Jadi nggak ada titik netral. Ya, jadi saudaraku, seseorang akan menjadi mediumnya Tuhan, tempat Tuhan bekerja, tempat Tuhan berkarya lewat pekerjaannya, lewat aktivitasnya. Ya, lewat kesehariannya, atau dia akan menjadi mediumnya setan. Ya, yang kerjanya menghancurkan saudaraku. Nah saudaraku, kenapa saya katakan demikian, tidak ada titik netral. Suatu ketika saudaraku dikatakan dalam Alkitab, seseorang saudaraku, itu saudaraku mengalami kelepasan. Dan roh jahat keluar dari hidup orang tersebut. Saudara ingat, recall enggak firman Tuhan ini? Ketika saudaraku setan itu keluar, setan itu memperhatikan, memonitor, ya keadaan orang tersebut yang baru saja dia tinggalkan. Ternyata orang ini saudaraku nggak ada isinya, tersusun rapi, belum dia apa-apain.
belum ada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang telah dilepaskan nggak bisa berkata, oh saya bebas selamanya. Dia harus isi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya saudaraku. Nah orang ini saudaraku tersusun rapi, Alkitab katakan. Nggak ada penguasanya. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, roh jahat ini bawa 7 roh yang lebih jahat. Bawa 7 roh yang lebih mematikan. Bawa 7 roh yang lebih menghancurkan. Dan masuk ke dalam orang itu kembali, saudaraku. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya harus menjadi medium. Entah itu mediumnya Tuhan atau mediumnya setan. Dan ini belum terlambat, baru tanggal 2 Januari. Kita putuskan bersama-sama kompak semua ya. Kita akan menjadi mediumnya Tuhan, bejananya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Lewat perantaran kita, lewat hidup kita, kita menyebarkan keharuman. Jadi dimanapun saudara ditempatkan, diletakkan, smells good. Dimanapun saudara ditaruh, di kantor, di kuliah, di keluarga, harum. Ya. Saudara kalau bau busuk kabur nggak? Apalagi ibu-ibu ya. Ada tikus mati 2 minggu gitu kan. Kegencet di pintu gitu saudaraku. Tikusnya kecil. Bau nggak? Belum nyium aja, baru didengar aja bau gitu saudaraku. Ih jijai gitu. Bau banget. Di mana nih sumber baunya? Ih dari tikus kecil gitu. Ya saudaraku. Kalau bau busuk orang pasti kabur, menghindar. Tapi kalau saudara harum, smells good. Ya seperti di tempat ini, saya hirup semuanya harum semua. Pak saya nggak cium, ya pakai masker sih gitu saudaraku. Memang nggak boleh buka masker, cuma 1 orang yang boleh buka. Ya saudaraku. Ya puji Tuhan saudaraku. Ya smells good. Saudara pergi ke hotel, hotel yang mewah, hotel mulia, ya atau Fairmont lah katakanlah saudaraku. Ya saudara pergi ke lobinya, ada sofa yang enak, wangi nggak? Wangi. Mau nggak berlama-lama di sana? Mau Pak Pendeta, habis harum. Demikian juga dengan saudara dan saya, kalau kita harum orang mau berlama-lama dengan kita. Smells good. Saya bisa merasakan Yesus di dalam hidupmu. Lewat perkataanmu aku dengar perkataan Tuhan. Ya, lewat setiap kata-kata kalimat yang keluar dari mulutmu aku dikuatkan. Ada kesaksian. Ya, ada firman Tuhan, ada nasihat di sana. Aku mau berlama-lama berbicara dengan engkau. Lewat hidup saudara dan saya, orang melihat Yesus. Yesus seperti Paulus katakan, Yesus ada di dalamku. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah hal ini bisa terjadi kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada dalam Kristus. In Jesus, in Christ. Next slide kita lihat. Next slide. Hampir selesai. Next slide. Puji Tuhan. On the way saudaraku. Puji Tuhan sudah nyampe dia. Kita baca sama-sama antusiasme. Kurang keras katakan 2, 3. Antusiasme. Antusiasme ini saudaraku dari bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata entheos. Entheos itu saudaraku kalau kita breakdown artinya di dalam Tuhan. Ya, jadi lengkapnya lebih tepatnya adalah kepenuhan di dalam Tuhan. Nah ini menarik. Rupa-rupanya orang yang antusias, orang yang gak mudah menyerah, ya saudaraku, orang yang terus saudaraku mau belajar dan mengikuti kebenaran firman Tuhan, ya saudaraku, maka saudaraku orang itu akan bersemangat. Orang itu akan antusias, dia akan bekerja dengan sekuat tenaga, dia akan melayani lebih sungguh lagi. Tahun 2022 harus lebih sungguh dari tahun 2021. Pelayanan saya tahun ini harus lebih sungguh dari tahun yang lalu. Saudara yang bekerja harus bekerja lebih giat lagi, lebih dari tahun 2021, katakan amin. Ayat yang terakhir kita lihat, saya janji ini ayat yang paling terakhir sekali saudaraku. Pengkhotbah 9 ayat 10, saya diberkati oleh firman Tuhan ini dan saya mau bagikan buat saudara. Biar ini menjadi pesan Tuhan yang luar biasa. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan saudara, apapun saudaraku yang dijumpai oleh tangan saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi profesi saudara, mungkin dokter, mungkin pengacara, ya mungkin seorang marketing, mungkin saudara seorang pemilik usaha, owner of business saudaraku. Saya nggak tahu apa yang menjadi profesi saudara, mungkin saudara ibu rumah tangga. Apapun yang dipercayakan Tuhan di tangan saudara, urus baik-baik.
Mungkin ada masalah, pergumulan. Mungkin ada tantangan, ada challenge saudaraku. Tapi kerjakan sekuat tenaga. Saya ajak saudara untuk angkat tangan saudara dua-dua. Yuk sama-sama praktek yuk saudaraku. Deklarasikan, angkat tangan, balik saudaraku. Lihat tangan saudara. Jangan lihat saya, jangan lihat tangan saya. Lihat tangan saudara. Ayo ikuti kata-kata saya, apapun yang dijumpai tangan saya tahun 2022 akan saya kerjakan sekuat tenaga saya. Bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi dipercayakan ini sukses, 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 disentuh berhasil, berlipat kali ganda. Jangan dikasih sesuatu gagal, gagal, gagal. Tadinya emas jadi debu, mestinya dari debu jadi emas. Amin saudaraku. 2022 ada jalan kemenangan. Saya percaya sungguh jemaat Tiberias adalah jemaat yang antusias. Ya, ini tanggal 2 Januari datang saudaraku, wah luar biasa. Ya dari pagi rame tadi saya katakan. Jemaat Tiberias antusias. Seperti zaman Tuhan Yesus berbondong-bondong, berdesak-desakan, dorong-dorongan. Dulu sebelum pandemik saudaraku, nggak usah pandemik deh, malam Natal saya masuk lift saudaraku, yang banyak, ya yang masuk banyak gitu saudaraku di Bekasi. Ya dorong-dorongan, sampai didorong ya saudara. Luar biasa. Ya di Cawang dulu saudaraku sebelum pandemi, wah luar biasa. Ada seorang jemaat, itu kan kalau dipanggil siapa yang mau didoakan, maju semuanya, hampir semuanya, tersisa sedikit saudara. Ada seorang jemaat sudah lanjut usia, sudah senior, Pak Pendeta tolong doakan. Ini kepala cenut Pak Pendeta. Saya doakan saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan, bebas dari sakit kepala. Amin. Ya, kemudian tangan saya mau pindah, mau mendoakan yang sebelahnya. Diambil lagi, Pak Pendeta belum katanya. Mata saya agak kerabun. Ini beneran loh saudaraku. Ya saudaraku. Ya. Kemudian saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah matanya bisa melihat dengan jelas. Mata yang terus bisa melihat dengan jelas, bahkan bisa baca firman, bahkan lebih lagi bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ternyata dia bilang, Pak belum selesai, tenggorokan. Terus dia cerita lagi, ya jangan satu-satu dong Bu, saya bilang begitu. Sekalian aja, saya bilang begitu beneran saudaraku. Kenapa? Yang maju banyak, ya hampir 100 orang saudaraku yang maju. Ya, ini saya hitung aja kalau 1 orang setengah menit, ini saudaraku udah khotbah yang kedua nih saudaraku. Ya. Dan kemudian saya doakan, tetap saya doakan satu-satu saudaraku. Nah, saya lagi tumpang tangan atas jemaat ini, ibu yang sebelah rupanya saudaraku merasa bahwa ibu ini kelamaan. Tangan saya lagi mendoakan, dia pindahin ke kepalanya saudaraku. Loh, tangan saya kok pindah sendiri gitu, ini belum selesai nih gitu. Ya, kemudian ini luar biasa cerdas saudaraku. Ibu ini luar biasa cerdas yang pindahin tangan saya, dia kekep dengan 2 tangannya. Saya angkat-angkat gak bisa saudaraku. Luar biasa jemaat Tiberias cerdas saudara. Saya angkat gak bisa, gak mungkin yang seginiin jatuh dia saudaraku. Ya akhirnya dia bilang, Pak saya Pak cuma 1, doain saya duluan Pak. Habis itu ibu ini lagi katanya saudara. Ya antusias, saya gak komplain, saya gak marah saudaraku. Ya apalagi zaman pandemik ini kan gak boleh altar call ya saudaraku. Ya saudaraku. Nah gak ada altar call, apa yang terjadi? Di Cawang juga kemarin, lift call saudaraku. Ya, apa itu lift call Pak Pendeta? Ya, ada seorang bapak baju putih hitam, saya kira pengerja. Jangan ada yang masuk lift, biar pendeta masuk lift katanya. Ya, saya masuk lift, wah puji Tuhan, ini ya pengerja perhatian seperti di tempat ini gitu saudaraku. Saya masuk saudaraku, dia panggil istrinya. Ayo masuk. Anaknya 2, masuklah dalam saudara. Pak tolong doakan kami Pak sekeluarga. Wah cerdas sekali nih, teknik baru nih saya bilang saudara. Teknik baru untuk cari mujizat saudara. Nggak boleh altar call, lift call. Dulu di Bitung saudaraku lebih seru lagi. Saudara kalau pergi ke Tiberias Sulawesi Utara, ini ada yang dari Sulut nggak? Itu paling dahsyat saya bilang saudaraku. Ya walaupun saya bukan orang Sulawesi Utara, saya Sumatera Utara, tetapi ya saudaraku ini sama-sama kerajaan utara gitu saudara. Itu di Bitung luar biasa saudaraku, seorang oma. Ya, saya kalau altar call kan pakai stola ya saudaraku. Saya sudah minyakin kepalanya, dia tarik stola saya, dia usap saudaraku ke kepalanya saudaraku. Itu ada fotonya kayak di Facebook saya saudara ya. Wah ya saudaraku. Itu kalau di Bitung saudaraku altar call banyak sekali. Di tangga juga pengerja semuanya saudaraku baris, Pak tolong doakan, tolong doakan. Saya sudah masuk mobil mau tutup pintu, ada kepala yang masuk saudaraku. Pak saya belum Pak, tadi kelewatan. Ya untung belum saya gebrak tuh saudaraku. Dahsyat jemaat Tiberias.
Ya, saya nggak komplain, saya nggak marah. Ini menunjukkan iman yang luar biasa untuk cari mujizat, cari kebenaran firman Tuhan. Hanya mau pertolongan daripada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang punya Yesus. Kita bersyukur kita ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Tuhan. Antusias. Tahun 2022 harus nol pesimisme. Amin saudaraku. Tahun 2022 harus antusias, semangat luar biasa, menyala-nyala dalam Tuhan. Saya excited, saya nggak tahu dengan saudara. Saya percaya setiap kita terus menyala-nyala. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kembali sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah, amin, kami berseru saat badai datang menderu? Ini yang kami tahu Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan hidup kami. Amin. Angkat tangan kita, setiap kita yang butuh Tuhan sama-sama. Kami perlukan keajaiban. Kami